Kisah polusi udara di Jakarta yang kian memburuk menjadi perhatian utama. Pembalakan liar dalam hutan alam gambut masih terus berlangsung. Di mana fungsi polisi hutan? Di mana fungsi TNIB? Di Jakarta memburuk. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk kembali mengenakan masker saat di khususnya kendaraan pribadi menjadi sumber polutan udara DKI Jakarta. Cilamaya di perbatasan antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang. Inilah jembatan Kali Cilamaya yang berada di perbatasan Subang dengan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sejumlah warga masih terlihat dengan sengaja membuang sampah ke dalam aliran sungai ini. Tumpukan sampah dengan bau menyengat terlihat berserakan dan belum dibersihkan. Di depan mata warga ibu kota masih saja gemar membuang sampah di sungai. Akibatnya warga harus menghadapi ancaman banjir dan bau tak sedap penampungan dari tumpukan sampah. Tapi karena minimnya kesadaran Ini warga, bukanlah kondisi tempat aliran penampungan waduk Tomang, Jakarta Barat. Tapi karena minimnya kesadaran warga, kondisi aliran waduk Tomang, Jakarta Barat kini dipenuhi sampah mengalami pendangkalan. Semua karena kebiasaan buruk warga membuang sampah di aliran sungai. Imbasnya, warga harus berperang dengan bau tak sedap dari lautan sampah. Permasalahan dan pencemaran lingkungan tentunya sudah tak jarang kita temui. Apalagi di masa sekarang, sudah banyak bentuk-bentuk pencemaran lingkungan yang mengganggu bagi sebagian orang. Seperti contohnya, penggunaan kendaraan pribadi yang mengakibatkan polusi udara secara berlebihan, penebangan pohon dan juga penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap karbon dioksida lebih banyak. Dan yang paling sering saya temui di lingkungan sekitar saya adalah pembuangan sampah ke sungai. Berikut ini adalah beberapa sungai yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Sungai-sungai ini bisa saja merupakan sumber mata air bagi masyarakat sekitar. Tak jarang juga sungai-sungai ini digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, maupun memancing ikan. Lalu bagaimana jika individu terus-menerus menggunakan sungai-sungai ini sebagai tempat pembuangan sampah? Dan tentunya sungai-sungai tersebut jarang sekali untuk bersih. Terkadang ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan sungai tersebut tercemar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang pengelolaan sampah, bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan barang yang sudah tidak dipakai lagi oleh orang, sehingga tumpukan sampah akan menimbulkan bau yang tidak baik bagi kesehatan dan juga lingkungan. Buangan sampah akan menjadi ancaman bagi masyarakat dan lingkungan sekitar apabila sampah tidak dibuang pada tempat semestinya. Akibat yang pertama yaitu yang paling sering terjadi adalah banjir. Yang kedua tentu saja berkurangnya ketersediaan air yang bersih. Yang selanjutnya yaitu air sungai yang sudah tercemar tentu saja mengandung banyak bakteri yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Terlebih lagi sungai banyak digunakan masyarakat untuk mandi dan tentu saja individu yang mandi di sungai yang kotor akan terserang penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan yang lainnya. Akibat yang terakhir yaitu pembuangan sampah non-biodegradable atau sampah yang susah atau bahkan tidak bisa terurai dapat mengotori air sungai dan merusak kualitas air. Banyak sampah plastik yang terbuang ke sungai dan terbawa arus hingga ke laut, sehingga merusak ekosistem laut dan mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies laut. Lalu, solusi apakah yang bisa saya berikan sebagai bagian dari masyarakat yang tinggal di sekitaran sungai? Solusi yang pertama yaitu mengelola limbah rumah tangga berupa tinja secara cermat. Cara mengatasi pencemaran air yang satu ini bisa dilakukan dengan mengimplementasikan sistem sanitasi yang terencana dan higienis supaya tinja tidak langsung mencemari air. Yang kedua yaitu mengupayakan edukasi dan gerakan nyata secara gencar
agar seluruh kalangan masyarakat memahami dampak pencemaran air yang berbahaya. Selanjutnya, kita dapat melakukan proses penanaman dan perawatan pohon pada lahan hijau yang masih tersedia di sekitar sungai, sebab keberadaan pohon dapat membantu menjaga kelangsungan siklus air bersih. Yang ketiga, kita dapat mendaur ulang sampah non-biodegradable atau sampah yang tidak mudah terurai menjadi sesuatu yang berguna serta bernilai ekonomis dan dapat dijual sehingga bisa menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat desa. Solusi yang terakhir yaitu melaksanakan proses pembersihan sungai secara berkala. Tentunya kita sebagai generasi muda seharusnya bisa menggerakkan masyarakat sekitar agar bergotong royong membersihkan sungai yang ada agar tetap terjaga kebersihannya dan bisa menjadi sumber air yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, berdasarkan pemaparan video yang sudah saya tampilkan, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali permasalahan lingkungan yang sering terjadi, seperti polusi udara, penebangan hutan secara liar, dan salah satu masalah lingkungan yang ada di sekitar saya yaitu sungai yang tercemar oleh sampah. Adapun sampah ialah material yang sudah tidak diinginkan lagi. Tumpukan sampah memiliki bau dan dampak yang buruk bagi kehidupan. Sampah dapat menimbulkan berbagai masalah, baik bagi tanah, udara, dan air. Dampak negatif sampah bagi lingkungan adalah sampah mempunyai cairan yang dapat merembes ke dalam tanah dan akan mencemari air tanah. Buangan sampah-sampah itu akan sangat merugikan bagi kita semua, seperti mengakibatkan banjir, berkurangnya persediaan air bersih, menimbulkan wabah penyakit, dan yang lainnya. Berbagai macam spesies yang hidup di air pun akan terkena dampaknya, yaitu kematian bahkan kepunahan spesies tersebut. Beberapa solusi yang dapat diberikan agar sungai tidak tercemar kembali yaitu yang pertama, mengelola limbah rumah tangga berupa tinja dengan cermat. Dengan mengimplementasikan sistem sanitasi yang terencana dan higienis supaya tinja tidak langsung mencemari air. Yang kedua yaitu mengupayakan edukasi dan gerakan secara nyata agar seluruh kalangan masyarakat memahami dampak pencemaran air yang berbahaya. Kesadaran tersebut akan membuat masyarakat tergugah menjaga kebersihan air secara konsisten melalui langkah sederhana, misalnya tidak membuang limbah dapur sembarangan ke sumber air. Lalu, kita dapat mendaur ulang sampah non-biodegradables menjadi sesuatu yang berguna serta bernilai ekonomis dan dapat dijual, sehingga bisa menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, melakukan proses penanaman dan perawatan pohon pada lahan hijau yang masih tersedia. Dan yang terakhir, menggerakkan masyarakat sekitar agar bergotong royong membersihkan sungai secara rutin, agar tetap terjaga kebersihannya dan bisa menjadi sumber air yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, sekian video yang dapat saya tampilkan mengenai permasalahan lingkungan yang ada di sekitar saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam sepanjang penayangan video. Jika ada kritik dan saran, silahkan teman-teman boleh sampaikan kepada saya. Sekian, terima kasih. Sedikit pesan yang bisa saya sampaikan yaitu, sungai bukanlah tempat pembuangan sampah. Kita sebagai generasi muda semestinya memberikan solusi bagi permasalahan lingkungan yang ada. Dan tentu kita harus bisa menggerakkan masyarakat agar bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Karena jika bukan kita yang sadar diri, lalu siapa lagi?